4 April 2021. Nusa Tenggara Timur, tepatnya Flores Timur, mengalami musibah banjir bandang yang cukup dahsyat yang diakibatkan oleh fenomena siklon tropis Seroja. Apa itu fenomena siklon tropis Seroja? Siklon tropis Seroja merupakan penyebab cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di tanah air yang dampaknya mengakibatkan gelombang tinggi di Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Timur dengan ketinggian ekstrim lebih dari 6 meter. Siklon tropis sendiri adalah badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Masa berlangsung suatu siklon tropis rata-rata berkisar antara 3 hingga 18 hari. Karena energi siklon tropis didapat dari lautan hangat, maka siklon tropis akan melemah atau punah ketika bergerak dan memasuki wilayah perairan yang dingin atau memasuki daratan. Siklon tropis sendiri memiliki nama beragam tergantung lokasi kemunculannya. Apabila muncul di wilayah Samudra Pasifik Barat, siklon tropis tersebut akan disebut badai tropis atau topan. Adapun jika tumbuh di sekitar Samudra Hindia, ia akan disebut sebagai siklon atau cyclone. Sementara jika tumbuh di daerah Samudra Atlantik, ia akan disebut hurrikan atau hurricane. Fenomena ini sebenarnya jarang terjadi di wilayah tropis seperti Indonesia. Namun, sejak 10 tahun terakhir, kejadian siklon tropis semakin sering terjadi. Bahkan pada 2017, pada satu pekan bisa terjadi 2 kali siklon tropis. Bibit siklon tropis Seroja sendiri memberikan dampak berupa potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat serta angin kencang di NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku, serta bencana hidrometeorologi di beberapa wilayah di NTT. Dampak bibit siklon tropis 99S atau siklon tropis Seroja terhadap cuaca di Indonesia sebagaimana disampaikan BMKG ialah: 1. Potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat serta angin kencang di wilayah tertentu. 2. Gelombang laut dengan ketinggian 1,25 sampai 2,5 meter di Selat Sumba bagian timur, Selat Sape, Laut Sumbawa, perairan utara Sumbawa hingga Flores, Selat Wetar, perairan Kepulauan Selayar, perairan selatan Bau-Bau, Kepulauan Wakatobi, perairan Kepulauan Cermata, Laut Banda bagian utara, dan Laut Arafuhu bagian barat. 3. Gelombang laut dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter di Selat Sumba bagian barat, Laut Flores, perairan Flores, perairan selatan Pulau Sumba, Laut Sawu, Selat Ombai, dan Laut Banda Selatan bagian barat. 4. Gelombang laut dengan ketinggian 4-6 meter di perairan Kupang, Pulau Rote, Samudra Hindia Selatan NTT, dan Laut Timur Selatan NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan ada 11 kabupaten di NTT yang terdampak kemunculan siklon tropis Seroja ini, yakni Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Malaka, Lembata, Ngada, Alor, Sumba Timur, Rote Endau, Sabu Raijua, Timur Tengah Selatan, dan Ende. Selain siklon tropis Seroja, terdapat sejumlah istilah siklon tropis lain di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Setelah mengetahui apa itu fenomena siklon tropis Seroja dan bagaimana dahsyatnya, diharapkan untuk kita semua dapat membantu meringankan beban korban yang berada di Flores Timur. Dengan itu, kami juga mengajak pemirsa semua untuk ikut berpartisipasi
dalam penggalangan dana ataupun ikut menyebarkan bahwa korban di Flores Timur sana membutuhkan uluran tangan kita demi segera memulihkan kehidupan mereka.